Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat OIF semuanya, kembali lagi di Q&A OIF. Kali ini kita di Q&A part 12 bersama dua narasumber kita yang luar biasa ya. Hari ini sudah bergabung ada Abang Muhammad Dimas Firdaus dari tim OIF yang di Barus, dan ada Abang Roza Anggara ya Bang, dari Wakil Ketua Umum Indonesian Islamic Astronomy Club. Selamat datang Bang. Ya, ini di Q&A kali ini sudah banyak nih Bang pertanyaan di kolom komentar. Mungkin dari followers OIF, juga dari followers Islamic Astronomy Club ya Bang. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, baik, kita kenalan dulu nih sama dua pemateri kita hari ini. Sebelumnya saya lupa tadi memperkenalkan diri. Saya host Q&A part 12. Perkenalkan, saya Viva. Saya dari tim OIF UMSU. Oke, kali ini kita akan membahas awal bulan dan teleskop. Baik, langsung saja nih ya Bang. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan nih dari kolom komentar. Yang pertama dari Damai L25. Assalamualaikum Min, mau nanya nih, apakah ada kemungkinan hilal dapat diamati melalui teknologi tanpa harus meruqyah keluar rumah? Nah, ini siapa dulu nih yang menjawab? Kepada Bang Dimas Daus dulu nih atau Bang Roza Anggara? Bang Dimas dulu. Oke, kepada Bang Dimas, dipersilakan Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semua, khususnya mungkin para followers OIF UMSU juga Islamic Astronomy Indonesia Islamic Astronomy Club. Ini pertanyaan yang cukup baik ya, menarik untuk disimak. Jadi karena kebetulan saya selalu meruqyah hilal keluar rumah, jadi saya harus keluar rumah. Cuman untuk teman-teman yang tidak memiliki teleskop atau rumahnya di tengah kota sehingga tidak ada pengamatan hilal dekat rumahnya, itu bisa ikut mengamati hilal pada beberapa situs atau live streaming. Nah, jadi sekarang ini sudah banyak live streaming pengamatan hilal, seperti pada situs hilal.bmkg.go.id, atau mungkin bisa di YouTube channelnya Observatorium Bosca, atau untuk di bulan-bulan tertentu di YouTube channelnya UMSU pun menampilkan proses pengamatan hilal. Jadi dengan teknologi ya bisa kita meruqyah tanpa harus keluar rumah. Itu yang pertama. Jadi kita bisa ikut nonton live streaming pengamatan hilal. Yang kedua, bisa juga kita tidak usah keluar rumah jika kita bisa remoting teleskop. Misal rumah kita ini di tengah kota, tapi kita punya teleskop yang disimpan di satu titik ruqyah. Katakan misal yang terkenal di Cibeas, Sukabumi, di Pelabuhan Ratu. Kita punya teleskop di sana, lalu kita bisa remote teleskop tersebut dari rumah kita. Itu pun dengan teknologi kita bisa ruqyah hilal ke Sukabumi, jadi bisa dari rumah gitu. So, itu mungkin jawaban sederhana dari pertanyaan Damai L25. Mungkin ada tambahan dari Mas Roza Anggara, silakan. Oke, Pak Roza, silakan. Cek, udah ada suaranya? Ada Bang, kedengaran Bang. Ya. Oke, terima kasih. Saya rasa jawaban dari Bang Dimas tadi udah lengkap banget nih, nggak perlu dijawab. Jadi mau apa ya? Ya itu. Jadi jawabannya bisa saja ruqyatul hilal dengan teknologi yang sekarang dari dalam rumah ataupun tidak keluar gitu ke tempat-tempat ruqyah. Artinya kita juga sering gini kebetulan saya lagi di Semarang di planetarium gitu.
di mana observatorium di Semarang itu sudah disambungkan dengan PC, satu PC, kemudian PC-nya bisa dikendalikan dengan jarak jauh dengan salah satu aplikasi gitu. Jadi di dalam ruangan optik juga kita bisa mantau gitu, bisa ngendaliin teleskop yang ada di Obser gitu. Ya, itu saja sih. Jadi bisa. Kepada Damai L25 sudah terjawab ya dari kedua narasumber kita. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nih Bang dari Wakis. Assalamualaikum Min, izin nanya dong mengenai perhitungan awal bulan nih. Kalau di kalender Masehi kan ada yang namanya koreksi Gregorian. Nah, untuk kalender Hijriah sendiri apakah ada hal semacam itu? Ini dipersilakan kepada Abang Roza atau kepada Abang Dimas? Oke, coba biar Mas Roza dulu aja biar sekali-sekali ini yang jawab pertama. Silakan Mas Roza. Nggak sopan rasanya menulis senior ini. Nggak apa-apa, silakan. Oh iya, kalender Gregorian. Di dalam Masehi ada perhitungan kalender Gregorian. Ya, kalau di dalam Hijriah itu sebenarnya koreksi ini tuh dipakai ketika kita mau konversi dari kalender Hijriah ke kalender Masehi, bukan sebaliknya. Jadi untuk hitungan kalender Hijriah, kalau untuk menentukan awal bulan itu tidak ada sebenarnya dalam perhitungan penentuan awal bulan. Cuman kalau itu ya cuma sehemat pengetahuan saya, cuman dipakai pas konversi ini Hijriah ke Masehi maupun sebaliknya. Itu aja sih. Mungkin bisa ditambahkan lebih jelasnya sama Bang Dimas. Oke, Bang Dimas, boleh. Terima kasih penjelasannya Mas Roza. Jadi gini, kita harus mengenal dulu apa yang disebut dengan koreksi Gregorian. Jadi betul tadi Mas Roza sampaikan, jadi kalau misalnya di pelajaran ilmu falak atau di mata kuliah ilmu falak mungkin yang teman-teman dapati, kita akan mendapati koreksi Gregorian ketika konversi Hijriah Masehi ataupun sebaliknya. Tapi apa sih sebenarnya koreksi Gregorian itu? Jadi pada saat itu ditemukan adanya ketidaksesuaian antara tanggal dengan seremoni ritual keagamaan. Jadi selalu mundur ini dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat itu, sebelum Julius ya, di masa Julius, 1 tahun Masehi itu berjumlah 365,25 hari. Jadi secara flat setiap 4 tahun akan ada penambahan satu hari, yaitu kita sebut tahun kabisat ya, tahun panjang. Sementara 3 tahun lainnya tahun pendek. Selalu seperti itu sampai akhirnya tahun 1500-an itu ditemukan kok tidak sesuai antara Paskah sebelumnya dengan Paskah berikutnya tuh waktunya bergeser terus. Ternyata diketahui bahwa revolusi bumi mengitari matahari itu 1 tahun itu bukan 365,25 hari, melainkan lebih detail lagi. Untuk saat ini digunakan 365,2422 hari. Sehingga selain 4 tahun sekali ada tahun kabisat, ada pengecualian untuk tahun-tahun abad yang tidak habis dibagi 400. Karena waktu itu tahun 1500-an, maka tahun 1600 itu dia tahun kabisat, 1700 bukan kabisat, 1800 bukan tahun kabisat, 1900 juga bukan tahun kabisat. Mengapa? Karena tadi ada koreksi Gregorian. Nah, pada saat itu tahun 1984 ya kalau tidak salah, itu ada
loncatan tanggal yang harusnya tanggal 5 Oktober ya. 5 Oktober, besok tanggal 6 Oktober itu lompat. Besoknya langsung tanggal 15 Oktober, jadi lewat 10 hari. Nah, itu disebut koreksi Gregorian. Karena tadi ada penyelarasan antara penanggalan dengan kita katakan fenomena alam, gitu ya. Karena biasanya Paskah ini akan selalu dirayakan di musim semi ya, di bulan Maret atau bulan April. Nah, itu ada pergeseran akhirnya di tahun itu yang pada mana pemimpin Roma itu ada Paus Gregorius, maka disebut dengan koreksi Gregorian. Nah, itu jadi itu sejarah singkat tentang koreksi Gregorian. Nah, apakah itu ada pada kalender Masehi, kalender Hijriah? Nah, bedanya kalender Hijriah ini dari awal sudah menggunakan fenomena alam sebagai acuan. Memang betul pada awalnya pun kalender Julius pun menggunakan fenomena alam, yaitu vernal equinox sebagai acuan. Namun akhirnya dibuat sistem matematikanya sehingga tidak lagi menggunakan itu. Dan ketika ribuan tahun berlalu, oh ternyata terasa. Nah, yang sekarang pun yang 400 tahun sekali tidak ada tahun kabisat, itu pun akan ada revisinya, tapi setiap 3.000 tahun sekali, itu masih panjang, jadi lebih aman, cenderung lebih aman. Sementara Hijriah dari awal hingga sekarang dalam tanda kutip itu selalu menggunakan fenomena alam sebagai acuan. Jadi sampai saat ini tidak ada konsep koreksi pada kalender Hijriah. Yang ada yaitu pada tahun 9 Hijriah pengubahan sistem kalender Hijriah yang digunakan. Jika dulu di masyarakat Arab menggunakan lunisolar kalender yang tiap 3 tahun sekali ada tambahan 1 bulan ke-13, sekarang sudah tidak ada. Mungkin itu sih koreksi yang ada pada kalender Hijriah. Oke, terima kasih kepada kedua pemateri. Oke, kepada Mbak Wakis mungkin sudah jelas ya Mbak jawabannya. Baik, kita lanjut nih ya Bang ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Hakan Auluzwan. Izin bertanya Min, gimana tanggapannya terkait dengan kalender Islam global sebagai salah satu isu atau pembicaraan besar dalam dunia Islam? Apakah KIG sendiri sudah dapat dikatakan tepat dan cocok sebagai acuan bagi sistem penanggalan Islam global seperti kalender Masehi yang sudah terlaksana sekarang? Jika belum, sekiranya apa ya yang menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaannya? Terima kasih. Oke, dipersilakan kepada pemateri kita untuk menjawab. Dari Hakan Oluzuan. Boleh. Bang Roza atau Bang Dimas? Oke, mungkin dari saya dulu ya, biar tadi sekali-sekali nih jawab pertamanya. Iya. Pertanyaan yang sangat menggelitik ya. Sangat menggelitik, sangat menarik. Dari Bang Hakan Oluzuan. Kalender Islam global. Oke. Ini perlu saya tekankan dulu. Apakah yang dimaksud dengan kalender Islam global yang dimaksud di sini adalah kalender Islam global Turki 2016 atau yang mana? Oke, saya anggap saja kalender Islam global. Ini saya sedikit ketawa dari pertanyaan baru nih. Bukan kianat. Saya tekankan mungkin di sini yang disebut KIG ini merupakan KIG Turki 2016 ya, dengan minimal ketinggian 5 derajat dan elongasi 7 derajat di semua lokasi di Indonesia, di dunia sebelum New Zealand itu subuh ya. Mungkin itu yang dimaksud. Nah, apakah cocok sebagai acuan bagi sistem penanggalan yang berlaku global seperti Masehi atau tidak? Dan jika belum, apakah kendala terbesarnya? Mungkin itu ya. Kalau boleh saya mengutip pernyataan dari Profesor Thomas, untuk membuat sebuah kalender global itu perlu beberapa persyaratan yang dipenuhi. Yang pertama adalah kriteria, jelas. Yang kedua adalah markaz atau lokasi. Dan kalau tadi jelas KIG, kriterianya jelas 5, 7. Terus lokasinya, markasnya juga jelas seluruh dunia sebelum New Zealand subuh. Yang ketiga nih yang agak sulit, yaitu otoritas. Nah, jadi mengapa sampai saat ini KIG masih belum bisa ditetapkan secara global ke semua negara yang ada di dunia? Baru beberapa negara yang menggunakan, contohnya Turki, jelas karena di sana konferensinya.
begitu pula di Indonesia kemarin tahun 2017 ada apa namanya konferensi internasional fikih falak 2017. Mana aja negara yang menggunakan ya Mabims, Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei ya jelas karena di sana dilaksanakannya. Tapi bagaimana dengan negara-negara lain? Jelas yang jadi masalah adalah otoritas. Sampai saat ini belum ada otoritas tunggal yang bisa mempersatukan semua negara-negara dalam tanda kutip Islam, entah itu negaranya memang negara Islam atau mayoritas Muslim, yang akhirnya bisa menggunakan kriteria tersebut. Lalu ini kadang ada penggiringan opini nih, hati-hati. Apakah khilafah menjadi jawabannya? Kalau ada khilafah berarti semua di bawah satu pemimpinan yang sama? Tidak juga. Asalkan ada satu otoritas, nggak perlu khilafah semua jadi satu negara, enggak. Yang disepakati bersama, insya Allah tidak harus KIG, mungkin dengan kriteria yang lain pun itu dapat disepakati bersama dan berlaku secara global. Mungkin itu. Jadi sampai saat ini belum bisa menjadi penanggalan seperti Masehi. Kenapa? Karena tidak ada otoritas tunggal. Sementara Masehi pernah ada konferensinya tahun 1800-an yang menentukan garis tanggal, menentukan hujur, dan akhirnya itu disepakati tentang penanggalan internasional. Mungkin seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Mas Roza, silahkan. Oh ya, terima kasih Bang Dimas. Jadi untuk KIG sendiri, yang dari jawaban Bang Dimas tadi benar sekali. Jadi intinya itu belum ada kesepakatan, entah itu yang memegang otoritas dan juga garis tanggal. Nah, beda dengan Masehi yang sudah global gitu kan, karena sudah ada garis tanggal itu di timurnya negara Jepang. Nah, jadi kalau secara astronomi di kalender hijrah ini kan garis tanggalnya beda-beda, berubah-berubah. Jadi jangankan di negara-negara dunia, di Indonesia saja masih sulit. Jadi masih ada beberapa ulama kita yang masih menggunakan matlak lokal, bukan wilayatul hukmi. Jadi di Jawa saja, Jawa Tengah, Jawa Barat itu kadang bisa beda. Artinya garis tanggal itu hijrah itu bisa beda di sini. Misalnya di bagian timur Indonesia itu masih di bawah kriteria atau masih di bawah ufuk, tapi nanti di barat Indonesia misalnya bagian barat itu sudah masuk kriteria atau menggunakan ufuk. Jadi sangat sulit sekali untuk pemberlakuan kalender Islam global itu sendiri. Tapi kuncinya di situ sih, kesepakatan. Tapi sangat sulit. Di Indonesia saja masih sulit, apalagi di negara-negara seluruh dunia. Itu saja, Kak Tifa. Oke, terima kasih kepada kedua pemateri kita. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Nisa.Sibuea. Assalamualaikum, Min, izin bertanya, apakah mungkin kedepannya ada teleskop yang mungkin lebih fleksibel untuk dibawa seperti contohnya observatorium keliling dari Imah Noong? Oke, ini kepada Abang Roza Anggara terlebih dahulu, saya persilakan. Ya, terima kasih. Ini kalau saya pahami pertanyaannya, apakah ada alat yang fleksibel bisa dibawa keliling untuk Rukyatul Hilal? Sangat ada sih. Karena kan untuk Rukyatul Hilal sendiri sebenarnya tidak mengharuskan menggunakan teleskop. Nah, jadi banyak hilal yang teramati itu menggunakan mata telanjang itu, tanpa menggunakan teleskop. Jadi sebenarnya untuk Rukyatul Hilal itu sendiri tidak
mengharuskan untuk teleskop? Itu yang pertama. Kedua, apakah ada alat fleksibel? Banyak sekali. Jadi teleskop-teleskop yang biasa dipakai untuk Rukyatul Hilal itu sendiri juga sudah bisa dibawa keliling. Nah, tapi kalau observatorium keliling, ini mungkin nanti dikoreksi kalau salah. Setahu saya ya observatorium itu ya menetap gitu, di mana teleskop yang sudah ditanam langsung dengan apa istilahnya ya tidak berpindah-pindah. Tapi untuk ada atau tidak alatnya ya itu sudah teleskop itu sendiri sudah sebagai alat untuk Rukyatul Hilal dan bisa dibawa kemana. Mungkin bisa ditambah sama Bang Dimas. Oke, terima kasih Mas Reza jawabannya. Untuk teleskop ya, mungkin saya akan jawab yang kedua dulu terkait teleskop yang fleksibel. Jadi mungkin bahasnya lebih tepat portable, mungkin yang fleksibel. Saya pikirnya kalau teleskop fleksibel bisa dilipat begitu misalnya, ya dimasukin ke tas kita gendong gitu. Itu kayaknya kalau teleskop harus dilipat ya. Lebih tepatnya portable, alias memiliki kemampuan untuk berpindah dengan mudah. Nah, untuk saat ini sudah banyak teleskop-teleskop, khususnya mungkin kita ngomongin teleskop yang robotik ya. Teleskop robotik yang sudah menggunakan sumber dayanya baterai, terus juga sudah dilengkapi dengan sistem GPS, Global Positioning System, sehingga ketika kita pasang teleskop tersebut di berbagai lokasi, selama ada sinyal GPS, juga baterainya penuh, itu kita bisa pakai. Bahkan di tempat yang tidak ada listrik sama sekali. Misal di pinggir pantai, di lepas pantai, atau bahkan di kapal gitu, di pulau terisolasi, asal baterainya penuh, itu insya Allah bisa kita bawa kemana-mana. Atau mungkin ya bahkan tadi disebutkan bisa menggunakan teleskop manual gitu, yang bahkan tidak perlu daya listrik gitu juga bisa. Terus untuk observatorium keliling, atau kita sebut di sini mungkin mobile observatory, sebenarnya merupakan konsep yang sudah cukup banyak dilakukan, bukan cuma oleh Imah Noong. Kalau misalnya kita tahu juga di Jogja, di Aceh, bersama Pak Mutoha dengan Gerian Tarik Sen juga punya mobile observatory. Terus di Asalam Solo, Pak AR juga punya mobile observatory. Jadi konsepnya ada mobil van gitu, yang di dalamnya dilengkapi dengan berbagai instrumen astronomi seperti teleskop, komputer, dan alat peraga, sehingga kita bisa bawa mobil tersebut ke berbagai daerah dan memperkenalkan astronomi kepada orang-orang. Di OIF Ungsu pun sudah ada mobilnya, cuma mungkin belum sebegitu lancar programnya. Mungkin ke depan akan lebih lancar lagi. Rencana itu Senin ya, kalau nggak salah ada juga ya, OIF Gastro School. Nah, cuma nih ada sedikit perbedaan pendapat saya dengan Mas Roza. Menurut saya pengamatan itu wajib pakai teleskop, wajib pakai kamera. Mengapa? Karena untuk keperluan sains. Jadi bukan hanya untuk keperluan penentuan awal bulan, tapi untuk keperluan sains. Maksudnya seperti apa? Jika ada orang yang mengaku melihat hilal tanpa bisa menyertakan bukti visualnya, secara sains tidak bisa dibuktikan, kan gitu. Sama seperti kalau kita bawa ke pengadilan, buktinya apa? Ya saya lihat, ya oke, Anda lihat buktinya apa gitu misalnya. Ya saya lihat, nah oke, mungkin dalam kondisi atau di Indonesia saat ini itu masih bisa diterima, tapi secara saintifik kita tidak bisa mengetahui nih ketebalan hilalnya berapa misalnya, lalu bentuk hilalnya bagaimana dan seterusnya. Sementara jika kita mengamati hilal menggunakan teleskop dan kamera, tentu saja kita bisa memverifikasi itu bahkan oleh orang-orang yang tidak melakukan pengamatan hilal. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari SYZHR01. Assalamualaikum, izin bertanya Min. Di antara lokasi ruqyah dan instrumen yang digunakan, manakah paling berpengaruh dalam proses ruqyah dalam menentukan hasil awal bulan? Boleh langsung dijawab? Terlebih dahulu
kepada Bang Roza dulu, Bang. Oh ya, Bang Dimas mungkin lagi ini sinyalnya. Oke, Iya, lebih pengaruh mana atau lebih penting mana, lokasi atau instrumennya? Tentu saja lokasinya ya, karena iya, karena lokasi juga butuh ini apa namanya? Nggak harus tinggi, asalkan ufuk barat itu terlihat. Jadi itu syarat pertama, ufuk barat itu terlihat. Kemudian awan atau langitnya bersih, tidak kehalang itu, entah itu karena awan atau apa. Jadi secanggih apapun alatnya, instrumen yang digunakan untuk ngerukyat hilal itu, kalau lokasinya ya tidak membolehkan untuk rukyatul hilal, jadi akan sulit, bahkan tidak bisa. Ya, secara singkat itu saja sih. Oke, boleh dilanjutkan Bang Dimas kalau ada tambahan. Oke, bagi saya kedua hal ini merupakan hal yang sama pentingnya. Betul tadi disebutkan oleh Roza bahwa secanggih apapun instrumen, jika lokasinya tidak ideal, dalam tanda kutip, ya pengamatan hilal pun tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Pun sebagus apapun lokasi rukyat, kalau kita berharap bisa mendapatkan hilal tipis tanpa instrumen yang baik, juga tidak bisa mendapatkan hilal yang tipis. Jadi kedua hal ini saling melengkapi. Lalu bagaimana? Ya mungkin untuk pertama bisa kita cari dulu lokasi yang baik untuk pengamatan hilal seperti apa. Tadi mungkin syarat-syaratnya sudah disebutkan oleh Mas Reza. Lalu kemudian kita upgrade nih instrumen yang kita pakai. Mungkin pertama karena baru coba-coba kita pakai teleskop yang manual, lalu naik tingkat nih pakai teleskop yang robotik, naik level lagi nih pakai kamera, naik level lagi nih kita pakai monopod yang ditanam ke dalam tanah, naik level lagi nih kita pakai observatorium misalnya, dan seterusnya. Jadi lokasi dan instrumen ini dua hal yang saling berkaitan, dan ya kalau bisa di setiap lokasi pengamatan hilal yang jumlahnya ratusan itu di Indonesia bisa memiliki instrumen yang bagus semua. Mungkin itu. Gitu ya, kepada SCZHR. Jadi keduanya baik lokasi maupun instrumen sangat berpengaruh ya dalam menentukan hasil hilal atau awal bulan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Clockwork Karya. Apakah ada sudut pandang dari astronomi terhadap posisi atau lokasi Tuhan di alam semesta kita? Wah, ini pertanyaannya cukup menarik ini. Boleh kepada Bang Dimas Daus dulu terlebih dahulu menjawab, Bang. Posisi Tuhan ya. Saya jadi ingat kalau dalam astronomi klasik, langit itu disebutnya heaven ya. Kan ada heaven and earth gitu kan, langit tuh heaven ya. Kalau mungkin bahasanya Indonesia apa? Kahyangan gitu ya. Kahyangan dan bumi gitu. Jadi ya kalau di dalam sudut pandang astronomi, saya mungkin ngambilnya astronomi klasik gitu ya. Ya di luar tujuh benda langit, mulai dari matahari, bulan, Mars, Merkurius, Venus, Saturnus, dan Jupiter, yaitu heaven gitu. Itu mungkin Tuhan ada di sana. Itu dalam astronomi klasik gitu yang dulu berkembang. Tapi untuk saat ini yang saya yakin Tuhan itu bersifat gaib, dan hal gaib itu syaratnya tidak terindra. Bahkan kan cuma tidak terindra, ya tidak bisa terdeteksi oleh apapun gitu. Yang bersifat materi. Nah mungkin itu aja sih. Nanti saya. Mungkin lagi Mas Roza ada tanggapan. Iya. Mungkin jawabannya bakalan sama. Artinya kalau secara astronomi itu secara syarat saja ya, basically itu Tuhan itu tidak membutuhkan tempat dan waktu, tidak bergantung pada makhluknya. Jadi ya sangat, ya tidak mungkin digapai lah kalau itu di luar pengetahuan manusia. Oke.
Mungkin udah jelas ya Bang ya dari kedua jawaban itu. Lanjut, ada pertanyaan dari makhluk kosmik. Syarat-syarat untuk melihat awal bulan itu apa saja ya Bang? Oke, boleh langsung jawab kepada Bang Roza. Syarat-syarat untuk melihat awal bulan. Melihat awal bulan atau menentukan awal bulan sih maksudnya ini ya. Kalau melihat awal bulan, Mbak, menentukan awal iya. bulan. Kalau melihat awal bulan, ya gimana ya? Syaratnya kelihatan saja, artinya langitnya bersih dan itu bisa teramati. Artinya sejauh ini kriteria yang dipakai di Indonesia itu 3 derajat dan elok. Jadi untuk melihat awal bulan atau hilal itu ya ketika ketinggian 3 derajat yang sekarang kemudian elongasi 6,4 dan langitnya bersih ya, dan itu pun masih sulit sebenarnya, sulit banget. Tapi untuk syarat-syarat melihat awal bulan ya itu sih apa namanya, kalau dilihat dari ininya konjungsi ya, konjungsi, terjadi konjungsi sebelum maghrib atau mataharinya terbenam, kemudian ketinggian hilalnya sudah bisa teramati gitu. Mungkin itu ya menentukan awal bulan atau melihat. Oke, mungkin boleh dilanjutkan Bang Dimas Daus atau ada tambahan? Ya, pertanyaannya agak sedikit membingungkan ya. Syarat untuk melihat awal bulan. Syarat untuk melihat awal bulan ya ada kalender, kita bisa lihat nih awal bulan kapan. Jadi mungkin syarat mungkin tadi ya menentukan awal bulan atau melihat hilal di awal bulan gitu. Jadi bingung juga nih. Kalau menentukan awal bulan ya tadi sudah disebutkan mungkin ya ada kriteria, lalu ada lokasi, ada kesepakatan otoritas gitu. Ya sama misalnya seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yang biasanya selalu mengeluarkan berita atau mengeluarkan statement tentang awal bulan Ramadan, Zulhijjah, dan Syawal lebih awal daripada pemerintah, karena ya syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua gitu, yaitu dengan kriteria wujudul hilal sekarang yang sedang digodok lagi ke depannya. Ataupun pemerintah juga dengan tadi sudah disebutkan oleh Mas Roza ada ketinggian sekian, kalau ngasih sekian dan seterusnya, itu menjadi patokan awal bulan. Mungkin tambahan juga untuk bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah bisa dikuatkan dengan kesaksian pengamatan hilal gitu. Untuk menentukannya, kalau untuk syarat melihat awal bulan ya tadi saya bilang lihat kalender, budget untuk lihat nih awal bulan depan. Oke. Jadi makhluk kosmik mungkin udah paham ya. Kalau untuk melihat awal bulan bisa dengan melihat kalender. Kalau untuk menentukan awal bulan mungkin seperti yang dijelaskan tadi oleh kedua pemateri kita. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Ican Tereu. Bukankah gerhana adalah hoaks? Sebab jika matahari di belakang bumi dikatakan gerhana bulan. Lalu dari mana asal sinar bulan? Nah, jika bulan menutupi matahari ketika gerhana matahari, lalu dari mana asal cahaya bulan? Bukankah sinar bulan berasal dari matahari? Wah, banyak ini pertanyaannya ini, Bang. Boleh siapa dulu yang menjawab kepada Bang Dimas Firdaus dulu nih? Jawab pertanyaannya banyak ini. Mungkin dari belakang dulu nih ya, terkait gerhana matahari dihalangi oleh dari mana sinar bulan. Ya kan bulannya emang nggak kelihatan juga sih. Ketika gerhana matahari yang kita nggak bisa lihat bulan. Bulannya gelap aja gitu, kita nggak bisa permukaan bulan. Karena memang bulannya tidak tersinari, makanya kita lihat hitam saja yang menutupi matahari kan gitu. Lalu jika misalnya gerhana bulan, mataharinya di belakang bumi, terus yang menyinari bulan sehingga berwarna merah gitu mungkin ya, atau ketika sebagian ada warna putihnya, ada warna hitamnya, itu apa? Ya mataharinya itu tidak sekecil
lampu senter di belakang bumi. Matahari itu way much bigger gitu daripada bumi dan juga bulan itu sendiri. Jadi walaupun matahari ada di belakang bumi, dengan ukuran yang luar biasa besar, jarak yang sangat jauh, itu tetap bisa menyinari si bulan. Dan jika terjadi gerhana bulan total, yang dimana bulan masuk ke dalam bayang-bayang bumi, kalau yang menyinari bulan itu apa? Ya bayangan bumi itu sendiri, yang tidak serta-merta menutup secara keseluruhan kayak kita nutup, nah kayak gini, nah nggak kayak gini gitu. Tapi bumi punya atmosfer yang dimana atmosfer ini membiaskan cahaya matahari, terjadilah rayleigh scattering, dan warna merahnya dibiaskan ke dalam, warna biru dibiaskan keluar, sehingga kita bisa melihat permukaan bulan tampak kemerahan. Mungkin itu. Jadi bukan hoax ya. Oke, jadi bukan hoax. Nah, boleh Bang dilanjutkan pada Bang Roza, ada yang ditambahkan Bang? Iya, itu sudah, saya juga dengan jawaban Bang Dimas tadi sudah lengkap banget sih. Artinya ketika gerhana matahari ya, bulan tidak pernah kelihatan, artinya hitam. Kayak kemarin, peristiwa kemarin April ya kalau nggak salah, pas mau Syawal itu kan banyak dari masyarakat Indonesia juga menyaksikan, dan beberapa akun yang sudah mengabadikan itu. Jadi bulan itu emang kelihatan gelap sekali ketika terjadi gerhana matahari. Kalau pas terjadi gerhana bulan, nah itu memang ada sinar matahari yang masih masuk ke bulan, tapi warnanya merah. Tapi kalau gerhana matahari sebagian itu bulannya masih bersinar. Artinya sinar matahari itu terlalu terang, terlalu kuat. Dan juga benar sekali kalau dari Prof Thomas ya, ukuran perbandingan bumi sama bulan itu kira-kira bola pingpong sama lapangan bola, saking gedenya matahari itu. Jadi sangat sulit sekali untuk menutupi sinar matahari yang begitu besar itu. Jadi dibiaskan cahaya matahari oleh atmosfer bumi, yang tersisa warna merah itu, sehingga sinar matahari yang dibiaskan itu, yang kedapatan oleh bulan itu berwarna merah. Jadi seperti itu. Ya, jadi bukan hoax. Bukan hoax ya, jadi udah pas nih jawabannya dari kedua pemateri. Oke, selanjutnya ada lagi nih Bang, pertanyaan dari Detriani 14. Min, nanya dong, teleskop tercanggih yang pernah dipakai apa sih Min? Wah. Apakah benar susunan tata surya kita seperti itu? Ada bau-bau aneh nih. Pertanyaan unik terakhir, kok tata surya kita aneh? Boleh dijawab terlebih dahulu kepada Bang Roza dulu nih. Ya, teleskop apa saja yang pernah dipakai nih? Aduh, sejauh ini cuma pernah pakai Hubble sih sama JWST. Enggak, jadi teleskop yang pernah dipakai macam-macam ya. Jadi dari yang manual, dari yang harga 1 jutaan sampai yang besar gitu, yang ada di observatorium, baik itu di Wali Songo maupun di Mataram pernah. Cuman nggak pernah yang ke Imanohong belum. Kalau apa tadi juga, susunan tata surya kita kok aneh? Apa benar susunan tata surya kita seperti itu? Kok tata surya kita aneh? Jawab gimana ya? Kok aneh? Maksudnya mana? Atau mungkin maksudnya kok bumi di pinggiran gitu? Tata surya kita di pinggiran galaksi itu, kok aneh? Anehnya itu dibandingin sama apa ya? Jadi ya emang seperti itu, susunan tata surya kita emang seperti itu, di mana matahari sebagai pusat tata surya, dan
yang posisi bumi juga pas banget, artinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dekat dengan matahari sehingga suhunya pas, bisa artinya makhluk hidup bisa bertahan hidup di sana. Air juga tidak sampai mendidih, tidak sampai menguap, juga tidak dan tidak terlalu jauh dengan matahari, artinya airnya tidak sampai membeku. Kalau ya memang susunan tata surya kita artinya sudah pas banget dengan kehidupan manusia, dengan kehidupan yang ada di bumi. Jadi anehnya, maksudnya yang gimana ini? Ya sejauh ini emang sudah susunan yang sangat pas, artinya suhu di bumi kita tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin sehingga bisa mengadakan makhluk hidup gitu. Seperti itu. Oke, mungkin dari Bang Dimas Daus ada sedikit gangguan jaringan ya Bang. Kita lanjut aja nih ke pertanyaan dari Tahun Marah. Izin bertanya, kapan awal bulan Hijriah itu dimulai? Dan apakah sekarang ini awal bulan Hijriah sudah mulai sesuai dengan permulaan awal bulan tersebut? Atau kurang? Pertanyaannya sebentar saya ulang ya Bang. Apakah sekarang ini awal bulan Hijriah sudah dimulai sesuai dengan permulaan awal bulan tersebut? Oh ya. Langsung kapan awal bulan dimulai? Kalau ini awal bulan dimulai tanggal 1. Artinya pergantian bulan, pergantian hari Hijriah mungkin ya. Pergantian hari Hijriah atau pergantian tanggal Hijriah atau awal bulan Hijriah itu ketika matahari terbenam ke maghrib. Itu. Jadi ini mungkin pernah ya sering kita dapati orang-orang Muslim gitu ketika awal tahun Hijriah itu baca doa awal tahun Hijriah itu pas ba'da maghrib, ba'da sholat maghrib, dan baca doa akhir tahun itu sebelum maghrib. Artinya masuknya bulan Hijriah atau awal bulan Hijriah itu pas matahari terbenam atau waktu maghrib. Mungkin itu ya. Mungkin udah pas ya jawabannya tadi kepada Tahun Marah. Oke, selanjutnya dari pertanyaan Dayat_33. Menurut kriteria pemerintah, sampai manakah batasan olah citra hilal sehingga dapat diterima? Nah, pertanyaan selanjutnya, dan dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, apakah teleskop yang diletakkan di daerah lain untuk mengamati hilal secara remoting, teleskop dari Indonesia, hasilnya dapat diterima? Nah, boleh langsung dijawab nih, Bang. Oh ya. Mungkin sebelumnya itu Bang Dimas di-invite lagi. Ya. Oke. Jadi, olah citra, sejauh mana kebolehan olah citra? Ini kemarin sempat pernah bahas di kelas juga, sejauh mana olah citra itu dibolehkan di dalam syara. Ya, sejauh ini boleh tidaknya olah citra itu boleh. Yang tidak boleh itu stacking ya, menumpuk citra itu. Ini berbicara tentang hilal. Kalau olah citra itu boleh, asalkan secara syara itu tidak melebihi kemampuan penglihatan mata dalam melihat spektrum cahaya. Artinya mata kita kan punya kemampuan, tidak semua warna itu bisa dilihat oleh mata. Artinya di bawah berapa ya, sekitar 300 berapa nanometer sampai 800 nanometer. Nah, itu kemampuan mata kita untuk melihat spektrum cahaya. Jadi kalau melebihi itu tidak dibolehkan oleh syara. Tapi dan juga tidak mengadakan olah citranya, artinya yang hilalnya memang tidak ada terus diolah menjadi ada, itu yang tidak boleh.
Seperti itu. Jadi intinya selama olah citra itu tidak melebihi batas kemampuan mata dalam melihat spektrum cahaya, itu masih dibolehkan. Nah itu. Mungkin itu saja. Mungkin bisa dilengkapi sama Bang Dimas. Oke, Bang Dimas, boleh kasih jawaban singkatnya, Bang, karena waktu sebentar lagi mulai. Kita waktunya Q&A-nya 10 menit lagi. Boleh, Bang Dimas Daus? Sebelumnya mohon maaf tadi karena sinyalnya di kampung, jadi sinyalnya agak sedikit susah. Terkait pengolahan citra ya, saya baru dengar juga tadi ada penidakbolehan stacking, karena setahu saya dari jurnalnya Pak Riza Mustaqim terkait pengolahan citra itu tidak ada masalah dengan stacking dan juga contrast enhancement. Cuman saya belum tahu lagi tuh ada ide tidak boleh stacking. Cuman gini, terkait pengolahan citra, sebenarnya sampai saat ini pengolahan citra visual, kita ngomongin pengolahan citra ya, bukan apa tadi disebutkan rentang panjang gelombang apa segala macam, itu kan lebih kepada instrumen yang digunakan. Tapi untuk pengolahan citra sendiri hingga saat ini yang berkembang di dunia perfalakan atau astronomi itu tidak pernah bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada, mengadakan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Bahkan jika hal tersebut terhalang oleh awan, maka pengamatan astronomi ini benci, dalam tanda kutip ya, benci adanya awan. Karena awan ini sangat mengganggu pengamatan astronomi, apapun itu, termasuk hilal. Saya garis bawahi dalam pengamatan visual. Jadi saat ini sampai sekarang pengamatan visual ini masih belum bisa menembus awan, baik awan di dalam atmosfer bumi maupun awan di luar bumi gitu. Yang kita tahu ya suka ada awan gas nebula apa segala macam. Kalau misalnya kita ingin mengamati bintang di belakang itu, ya kita tidak bisa mengamati bintang tersebut karena terhalang oleh awan gas atau debu itu. Lalu bagaimana cara kita bisa melihat itu? Ya bukan dengan pengolahan citra, tapi tadi dengan instrumen filter yang lain gitu. Kita melihat pada panjang gelombang yang lain. Nah, sekarang sendiri dari pemerintah belum ada batasan pengolahan citra itu seperti apa batasannya. Yang jelas tadi pengolahan citra ini yang diperbolehkan hanya contrast enhancement atau peningkatan kontras atau dalam masalahnya retouching, bukan digital imaging, yaitu menambahkan gambar secara digital, misal gambar latar belakang lalu ditimpa ada gambar hilalnya, nah itu yang tidak boleh. Jadi yang boleh itu retouching atau contrast enhancement, yang tidak boleh itu digital imaging atau menambahkan gambar atau menumpuk dengan gambar yang lain, begitu. Oke, sudah terwakili mungkinnya jawaban dari kedua pemateri. Baik, ini ada pertanyaan terakhir nih Bang. Izin bertanya Min, apa benar ilmu falak belajar hitung hari kiamat juga? Kalau iya, boleh tahu dong caranya. Boleh dijawab dulu kepada Bang Dimas Firdaus. Kalau dalam ilmu falak, sepengalaman saya belajar ilmu falak belum pernah saya coba menghitung kiamat ya. Karena kiamat sekali lagi, sesuatu yang bersifat gaib tidak akan mungkin bisa terdeteksi. Yang apapun itu kiamat termasuk ke dalamnya. Cuma kalau dalam astronomi ada beberapa perhitungan atau prediksi, bukan kiamat, tapi misal seperti kematian bintang, kehancuran bintang, atau ada tumbukan asteroid, ada ya seperti di penggambaran kiamat dalam film Armageddon lah, atau dalam film Interstellar lah, dan film-film science fiction yang lain. Itu ada kalau seperti itu. Tapi kalau kiamat itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya kita tidak bisa tahu kapan itu terjadi dan sebagainya. Tapi untuk yang hal-hal lain,
Oke, Bang Dimas dan Tapi kalau mungkin kiamat, jaringannya sedikit mungkin Mas Fauzan terganggu. sekarang masih belajar ilmu falak, ya, ada nggak ngitung kiamat? Ya, jadi kalau kita tarik dari sejarah ilmu falak dulu ya, para ulama-ulama kita dulu, memang belajar ilmu falaknya itu lebih luas dari yang sekarang. Artinya ilmu falak yang dulunya itu memang menghitung sampai bisa menghitung umur seseorang, memang pernah bisa. Artinya ketika menghitung detak jantungnya, kemudian napasnya dan lain sebagainya, perhitungan-perhitungan itu sehingga menemukan hasil bahwa seorang ini umurnya sampai sekian. Nah, tapi karena hal itu dilarang oleh syara, akhirnya dan perkembangan keilmuan, akhirnya ilmu falak ini dikerucutkan dan sekarang di Indonesia ilmu falak itu ya cuma mempelajari peredaran benda langit yang berkaitan dengan ibadah Islam. Artinya sejauh saya juga belajar tentang ilmu falak, tidak pernah ada perhitungan untuk kapan terjadinya hari kiamat. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya tidak ada ya. Sejauh ini belum ada ilmu falak belajar untuk menghitung hari kiamat. Oke, dengan berakhirnya jawaban Abang Roza tadi, maka berakhirlah Q&A kita hari ini. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Tunggu aja info-infonya di sosial medianya OIF UMSO. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita, Abang Roza Anggara dan kepada Abang Muhammad Dimas Firdaus. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.